البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Terakhir kita hadis berapa? 37. Sekarang masuk 38. Ayo. Al-babu samin wal ishrun, bab yang ke-28, shaumu Ramadan. Shaumu Ramadan ihtisaban minal iman. Puasa Ramadan karena mencari pahala Allah, mengharapkan pahala dari Allah, itu termasuk dari keimanan. Baik, apa yang diinginkan oleh Imam Bukhari untuk bab ini? Yang beliau inginkan adalah menjelaskan bahwasanya puasa di bulan Ramadan apabila dilaksanakan dengan keimanan dan mencari pahala, maka ini bagian dari iman. Menunjukkan bahwasanya amal soleh itu memang bagian dari iman. Bantahan kepada orang-orang Murji'ah. Kenapa beliau hanya mengatakan ihtisaban, tidak mengatakan imanan? Imannya dihapus, ini adalah ringkasan, yaitu beliau meringkas sebagaimana dijelaskan oleh Al-Karmani dalam Ad-Darari. Kebiasaan Imam Bukhari adalah meringkas untuk mengisyaratkan hadis yang diinginkan, karena orang paham insya Allah bahwasanya yang dimaksudkan adalah hadis yang ma'ruf itu. Beliau insya Allah kita paham yang beliau inginkan. Maka kita langsung masuk kepada hadisnya. Al-hadisus samin wassalasun, hadis yang ke-38. Haddatsana Ibnu Salam qal akhbarana Muhammad ibnu Fudail qal haddatsana Yahya bin Sa'id an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Hadis Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan yang disertai dengan keimanan atau dalam rangka untuk iman dan mencari pahala, akan diampuni untuknya dosa dia yang telah lalu. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari guru beliau Muhammad ibnu Salam. Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Salam Al-Bukhari Al-Baikandi, imamun faqih, dan seterusnya, gelar beliau banyak. Baik. Qal akhbarana, dan beliau sikah ma'ruf, akhbarana Muhammad ibnu Fudail. Nah, ini juga Abu Abdillah Muhammad bin Fudail Al-Basri. Beliau imamun siqatun faqih. Qal haddatsana Yahya bin Sa'id. Beliau adalah Abu Sa'id Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Dan beliau adalah qadhi, faqih, siqah, dan seterusnya, gelarnya banyak. Baik. Ini Madani, Ansari Madani. An Abi Salamah, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, saudara dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf yang kita baca hadisnya tadi malam. Hadis ke berapa itu? 37. Yang siapa itu? Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman dari Abi Hurairah. Nah, sekarang Yahya bin Sa'id meriwayatkan dari Abu Salamah, saudara dari Humaid, Abu Salamah bin Abdurrahman ibni Auf Al-Ansari, ma'ruf juga. Tayyib, dan faqih, ma'ruf, siqatun faqih. An Abi Hurairah. Abi Hurairah ini terulang. Beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani Al-Madani, yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau hanya menyertai Nabi 4 tahun. Tetapi dengan kesungguhan dan keikhlasan, lalu mendapatkan berkah dari Allah, mampu melampaui yang lain. Kurnia Allah tidak terhalang. Ya, 4 tahun beliau sampai ke Madinah adalah tatkala kaum muslimin mendapatkan kemenangan di perang Khaybar. Nah, setelah itu beliau menyertai Rasulullah pagi, petang, siang, malam, tak sempat kerja karena ingin mengejar ketertinggalan. Akhirnya dikabulkan oleh Allah keinginan beliau itu. Minat. Ya, ini minat memang sangat membantu. Akhirnya diberkahi. Kebetulan ketika yang lain tidak hadir, rata-rata yang lain tidak hadir, cuma ada beberapa orang. Rasulullah mengatakan barang siapa mau membentangkan kainnya atau bajunya, maka dia tidak akan lupa dengan apa yang dia dengar dari saya. Lalu Abu Hurairah yang membentangkan kainnya. Dapat doa Nabi. Tak disangka di suatu saat ternyata mendapatkan itu. Setelah sekian lama di majelis ilmu, beliau sering kelaparan, sampai dikatakan gila karena sering tersungkur di masjid karena kelaparan. Usaha tak sia-sia.
Tidak ada mata pencarian untuk nanti. Nah, beliau waktu itu mungkin kehabisan bekal karena memang beliau bukan orang situ, beliau adalah ashabus suffah, dari ahli suffah. Mungkin masih kesulitan. Nah, nanti setelah Rasulullah wafat, beliau dimudahkan untuk bekerja, bahkan jadi gubernur di masa pemerintahan Marwan ibnul Hakam. Itu pun beliau masih berusaha untuk cari kayu bakar sendiri, tidak menyuruh orang. Ini orang Yaman. Ya, beliau Yaman, suku Daus. Yang muhajirin ya? Entah apakah beliau niat hijrah, tak tahu. Yang pasti beliau ahli suffah. Ketika tiba di Madinah itu, tak membawa keluarga. Datang selepas perang Khaybar. Ya, betul. Dia bukan sabiqun al-awwalun. Bukan. Jelas tidak lagi sabiqun al-awwalun. Waktunya sudah lewat. Ini tapi hero. Oh, jelas. Keutamaan dari Allah memang tak terbendung. Tayyib. Jab kita tengok lagi tadi. Oh ya, ini an-anah. Kalau yang semalam yaitu an-anah, berarti tidak ada. Ya, kalau cuma yang semalam itu qoma. Kalau sekarang soma, puasa. Cuma apa? Ini tidak ada sisi musalsal di sini. Dua hadis terakhir yang kita dapatkan di sini, dohirnya tidak ada musalsal kecuali untuk yang tadi malam itu semuanya adalah Madaniyun. Ismail, Malik, Ibnu Syihab, Humaid, Abi Hurairah semuanya Madaniyun. Adapun kalau yang sekarang bercampur. Nah, ya berarti kita langsung aja masuk ke hadisnya yang mana Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadan." Man ini ismu syartin jazim dan dia secara usul fikihnya dan ilmu usul tafsirnya ini adalah yufidul umum. Syarat yufidul umum, siapapun dia, laki perempuan, tua muda, besar kecil, kaya miskin, asalkan memenuhi syarat yang disebutkan, maka dia mendapatkan pahala yang dijanjikan. Apa yang perlu dilakukan? Shoma, yaitu dia berpuasa. Ramadan, ini Ramadan di sini dia boleh jadi dia adalah yaitu mansub sebagai apa? Maf'ul fi, yaitu takdirnya shoma fi Ramadan, ma'ruf. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Karmani dan lain-lain. Sekarang bolehkah yaitu puasa hanya 1 hari saja di bulan Ramadan? Kata Al-Karmani tak boleh, karena yang namanya Ramadan itu istilah untuk 1 bulan penuh. Maka tanpa udzur orang tak boleh puasa hanya sehari atau 2 hari lalu mengharapkan pahala yang dijanjikan. Baik, makanya ini dia hanya mendapatkan janji tersebut apabila puasa di setiap hari di bulan Ramadan itu, kecuali yang dapat udzur ini case-nya lain. Kemudian imanan, yaitu mansubnya adalah li ajlih. Dan boleh juga mansubnya adalah hal. Berarti apa? Takwilnya adalah mukminan. Man shoma Ramadhana mukminan. Kalau ini hal, karena dia masdarnya adalah fi takwili isim fa'il. Muhtasiban. Ini kalau kita niatkan hal. Tapi kalau kita niatkan maf'ul li ajlih, tak perlu ditakwil lagi, yaitu demi keimanan. Maksudnya keimanan di sini apa? Telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Hubairah di dalam Al-Ifsah an Ma'anis Sihah, yaitu dia beriman bahwasanya puasa ini kewajibannya datang dari Allah. Tayyib, dan dia ikhlas menjalankan itu karena Allah, sekaligus mengharapkan pahala dari Allah. Nah, dengan inilah maka janji dari Allah akan tertunaikan melalui lisan nabinya itu. Dan ini adalah syarat. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau, di dalam kitab Al-Imanul Awsat, ya, kitab beliau Iman Awsat, bahwasanya ini adalah 2 syarat diterimanya puasa, yaitu wajib disertai dengan iman dan mencari pahala, mengharapkan pahala dari Allah. Dan telah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, ada iman wal ihtisab ini menghalangi untuk orangnya meniatkan untuk riya atau mencari pujian atau niat-niat duniawi yang lain. Sebagiannya dosa seperti riya dan mencari pujian, sebagiannya lagi tidak berdosa tetapi tidak ada pahala, yaitu sekedar untuk tabarrud. Bukan tabarrud ya, puasanya adalah untuk menjaga kesehatan misalkan. Sebagaimana kalau mandi niatnya adalah untuk tabarrud, bersejuk-sejuk, dia tak dosa tapi tak dapat pahala. Adapun kalau mandinya karena untuk bersuci dari hadas, maka dia dapat pahala. Kembalinya kepada niat. Kalau dia sudah menjalankan ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pakai fi'il madhi, walaupun yang namanya syarat ini adalah untuk masa hadapan.
Tapi kenapa jawabannya dengan fi'il madhi, yaitu litahqiq, menunjukkan kepastian. Pastilah dosa dia diampuni. Maknanya adalah dosa-dosa kecil sebagaimana pendapat jumhur, itu ma'ruf. Baik, sekarang ada pertanyaan, bukankah di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala mengabadikan ucapan anak dari Nabi Adam alaihissalam, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanyalah menerima amal soleh dari orang yang bertakwa. Yaitu syarat diterimanya amal soleh adalah ketakwaan. Lalu di dalam hadis ini syarat diterimanya amal soleh adalah iman dan ihtisab. Apa kena-mengena antara ketakwaan dengan iman dan ihtisab? Nah, ini dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Zadul Muhajir, yaitu kitab risalah Tabukiyah. Jawabannya ada pada ucapan Thalib bin Habib, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani di dalam Al-Hilyah, dengan diperkuat oleh Ibnu Battah di dalam Al-Ibanatul Kubra, yaitu tatkala terjadi fitnah, maka Thalib bin Habib mengatakan, idfa'uha bitaqwallah, padamkanlah api fitnah tadi dengan takwa kepada Allah. Lalu ditanyakan, ya Aba Ali, sifha lana wa aujiz, wahai Abu Ali, ceritakan kepada kami takwa tadi dan ucapkan dengan kalimat yang ringkas. Beliau mengatakan, taqwallah anta amala bi taatillah, Anda mengamalkan suatu ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, berdasarkan cahaya dari Allah, tarju sawaballah, karena Anda mengharapkan pahala dari Allah. Demikian pula setelahnya, wa an tajtani ba ma'asiyallah, Anda menjauhi kemaksiatan kepada Allah ala nurin minallah, berdasarkan cahaya dari Allah, takhsha iqaballah, karena Anda takut hukuman dari Allah. Lalu Ibnul Qayyim mengatakan inilah yang namanya takwa, yaitu gabungan antara iman dan ihtisab. Karena yang namanya berdasarkan cahaya dari Allah, yaitu dia memiliki ilmu bahwasanya amalan ini memang syariat dari Allah Ta'ala, atau larangan ini juga datang dari Allah Ta'ala. Nah, dia menjalankan ketaatan karena mengharapkan pahala dari Allah. Nah, inilah yang namanya ihtisab. Tayyib. Jadi kata beliau, kembalinya adalah takwa. Iman dan ihtisab ini ketika disatukan namanya adalah takwa. Karena kata beliau tidak tergambarkan takwa tanpa adanya iman dan tanpa adanya keinginan mengharapkan pahala dari Allah. Tayyib. Makanya kalau orang-orang sufi sering cerita masalah zuhud, masalah wara', masalah takwa, tapi mereka berani mengklaim kami beribadah bukan karena mencari pahala, hakikatnya mereka tidak mencapai ketakwaan. Tayyib. Sampai kemudian mengklaim yang lebih parah lagi, wali Allah itu orangnya nampak gila, orangnya nampak apa. Ini kata-kata yang berbahaya. Sementara Allah Ta'ala sudah mengatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang wali Allah adalah yang beriman dan senantiasa bertakwa. Berarti apa? Akalnya lurus. Karena yang namanya iman dan takwa itu dibangun di atas akal sehat. Sekedar jadi wali perempuan saja syaratnya adalah dia orang yang akil dan balik. Gimana jadi wali Allah malah tak berakal? Ini ajaran yang tidak berakal memang jadinya. Nah, itu juga untuk apa? Itu riya. Sholat di atas pokok pisang atau di atas daun pisang. Tujuannya apa? Jangan riya, cari pujian orang. Itu bukan takwa namanya. Baik. Sekarang apa hikmah disebutkannya ini semua? Hikmahnya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, seperti hadis-hadis sebelumnya semuanya, yaitu yang namanya amal soleh itu adalah bagian dari iman, untuk membantah orang-orang murji'ah. Kita bagusnya masuk hadis berikutnya atau enggak? Mungkin masuk sedikit kok, kita coba. Tayyib. Al-babu tasi' wal ishrun 29 bab ad-dinu yusr. Agama ini adalah ringan. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbu dini ilallahi al-hanifiyatus samhah. Agama yang paling Allah cintai adalah hanifiyah yang lapang. Tayyib, bab ini apa yang diinginkan dijelaskan oleh Al-Karmani rahimahullahu taala. Ad-din ini dia semakna dengan al-Islam dan al-iman. Makanya dia masuk dalam kitabul iman. Tayyib.
Tapi apa hikmahnya? Tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwasanya walaupun amal soleh itu bagian dari iman, tetapi bukanlah yang Allah inginkan dari kita adalah kita membebani secara ekstrim, secara hulu, secara berlebihan. Makanya kita diberi kabar gembira agama ini ringan. Maka di sini menunjukkan kedalaman fikih Imam Bukhari. Setelah sekian banyak bab membahas, mungkin kalau sekarang masuk apa sampai 29, selama 28 bab boleh jadi selalu menekankan iman itu wajib ada amalan. Maka boleh jadi sebagian orang merasa berat, oh ternyata Islam itu banyak pekerjaan ya. Nah, kemudian datanglah pembahasan yang ke-29, agama ini ringan, jangan Anda khawatir. Memang dia berisi amalan karena hidup di dunia memang untuk bekerja. Anda sendiri sibuk dengan bekerja duniawi yang tujuannya adalah untuk mencari apa istilahnya nafkah untuk hidup sehari-hari. Di dunia Anda berapa ratus tahun hidup? Nggak sampai 100 tahun biasanya. Sementara di akhirat satu harinya adalah 1000 tahun. Maka lebih layak lagi Anda untuk lebih bekerja dengan sungguh-sungguh. Tapi jangan khawatir, yang Allah inginkan adalah ibadah yang secukupnya, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Baik, kemudian untuk masalah ini yaitu ad-dinu yusrun, ini nanti untuk hadisnya ada. Kita tak perlu membahas itu karena nanti akan dibahas di dalam hadisnya. Kita masuk kepada hadis mu'allaq wa qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbud dini ilallahi al-hanifiyatu samhah. Agama yang paling Allah cintai adalah hanifiyah samhah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'allaq, secara tergantung, tidak disebutkan sanadnya karena memang hadis ini tidak memenuhi syarat beliau. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari beliau, juga dijelaskan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari beliau, dan juga dijelaskan oleh siapa? Guru dari Ibnu Hajar itu, Ibnul Mulaqin di dalam kitab At-Tawdih. Kenapa tidak memenuhi syarat? Karena hadis ini secara sanad itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, yang mana beliau meriwayatkan ini dengan sanad yang sahih tapi sampai kepada Muhammad bin Ishaq, dan dia melakukan an-anah terhadap siapa itu anak terlupakan, Dawud Ibnul Hasin terhadap Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ini hadis Ibnu Abbas. Sementara an-anah Ibnu Ishaq itu tidak memenuhi syarat Bukhari. Dan juga riwayat Dawud Ibnul Hasin dari Ikrimah ini tidak memenuhi syarat Imam Bukhari juga. Karena guru Imam Bukhari yang paling beliau segani yaitu siapa? Hayatul Wadi Ali Ibnul Madini telah terang-terangan mengatakan bahwasanya riwayat Dawud Ibnul Hasin, yang lain membaca Ibnul Husain nggak masalah, terhadap Ikrimah itu muttarib, itu adalah mungkaroh. Baik, demikian pula saudara seperguruan Bukhari yang sama-sama belajar ke Imam Ahmad, yaitu Imam Abu Dawud Sijistani terang-terangan mengatakan riwayat Dawud Ibnul Hasin dari Ikrimah itu adalah mungkaroh, bukan sekedar dhaifah tapi mungkaroh. Makanya tidak memenuhi syarat Imam Bukhari. Ya, di mursal ini ya. Ya, bukan mursal. Kalau yang di dalam Sahih ini dia dikatakan mu'allaq, sanadnya dihapus. Sanad antara Bukhari ke atas hilang. Nah, itu dikatakan mu'allaq, yaitu tergantung-gantung. Apa namanya? Tangganya tergantung, kakinya hilang. Ini bukan hadis sahih nih. Nah, dia kesimpulannya dia tidak sahih untuk sanadnya, yaitu apa? Riwayat Ibnu Ishaq dari Dawud Ibnul Hasin dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ini dhaif jiddan karena mungkaroh. Walaupun Al-Hafidz Ibnu Hajar menghasankan. Demikian pula siapa? Ibnul Mulaqin juga menghasankan, Syekh Albani juga menghasankan. Tetapi kalau ulama mutaqaddimin sudah mentansis, mereka lebih kuat karena mereka yang menghafal sanad, menghafal riwayat masing-masing guru, mereka lebih tahu. Baik, makanya tatkala kita sudah mendapatkan kalam dari mutaqaddimin, yaitu siapa tadi? Ali Ibnul Madini yang dikatakan Hayatul Wadi mengatakan ini mungkaroh riwayat Dawud Ibnul Hasin terhadap Ikrimah. Demikian pula Abu Dawud Sijistani juga mengatakan mungkaroh. Tayyib, maka inilah yang rajih. Tayyib, sebagaimana itu dinukilkan pendapat-pendapat tadi oleh Imam Ibnu Abi Hatim di dalam Jarh wa Ta'dil beliau. Bahkan ayahnya yaitu Abu Hatim Ar-Razi mengatakan kalau bukan karena Imam Malik meriwayatkan dari Dawud bin Hasin dari sanad yang lain, saya pasti akan meninggalkan dia. Tapi Imam Malik meriwayatkan itu di dalam
di dalam Muwatta, yaitu riwayat Dawud Ibnu Hasim dari guru yang lain. Berarti kesimpulannya yaitu untuk riwayat yang lain dia boleh dihasankan. Tapi Dawud Ibnu Hasim dari Ikrimah ini mungkarah. Dan ini pula kesimpulan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam Syarah Ilal At-Tirmidzi. Dan itulah yang kuat, bahwasanya sanad ini adalah sangat lemah. Tetapi tetap saja ini tidak perlu kita buang maknanya. Kenapa? Karena sudah ada hadis yang lain, hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sama isinya, yaitu apa? Lita'lamal yahudu, yaitu anna fi dinina fushatan al-hanifiyatu samhah. Hendaknya orang Yahudi mengetahui bahwasanya di dalam agama kita ini ada kelapangan, yaitu Hanifiyah yang samhah, yang lapang. Fushah dengan samhah sama. Sanadnya hasan. Demikian pula datang sanad yang hasan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad kalau tak salah ana periksa itu. Dari apa? Hadis Ibnu Umar juga Rasulullah mengatakan agama ini adalah Hanifiyah samhah. Dan juga datang penguat banyak sekali, sehingga kesimpulannya memang hadis ini adalah sahih li ghairih, masalah Hanifiyah samhah, walaupun dari jalur-jalur yang lain, bukan jalur yang di hadapan kita. Baik. Adapun untuk hadis ke-39 kita akhirkan aja biar tak terlalu panjang. Baik. Saya ada tentang agama samhah ni. Iya. Ini sebagai orang yang mengambil ini sebagai adanya hiburan. Ada? Adanya Aywa. hiburan. Betul. Main badminton itu hiburan. Nah, mana kata bila ada masuk baca. Betul. Teringat ke mazhar ulat tentang konsep Saudi, maksud di Saudi itu. Kalau Saudi ni dia terlalu dalam bab hukum dia memang jaga, tapi dalam bab hiburan dia terlalu sekat menyebabkan itu pemikiran hawa nafsu, tapi itu pembahasannya bukan di sini, nanti di syarah hadis 39 itu baru disyarah insyaallah. Betul tentang Rasulullah, dia melihat adanya menari-menari sebagai kemudian meliburkan, kemudian mengatakan ketahuilah supaya orang Yahudi tahu yang itu betul, itu hadisnya hasan, tetapi apa bukan menari-nari seperti ahlul ahwa atau orang-orang yang suka lagu-lagu atau joget-joget, tapi maksudnya adalah tarian perang, pakai pedang, pakai itu, bukan tarian gaya sufi apa itu. Yang sakes. Istilahnya adalah untuk peperangan, untuk membantu furusiyah. Karena kalau kita perang dengan gaya robot, senang kena kita. Tapi memang perlu apa? Perlu gerak yang lincah, yang cergas, yang bagus. Jurus-jurus. Iya. Tidak seperti gaya-gaya para penari yang macam itu. Waktu perang ternyata lari. Tak ada gunanya. Lari payah tinggi. Nanti syarahnya insya Allah di pembahasan hadis yang bersanad. Baik, insya Allah. Tentang hadis inna fil jannati la suqan la hayati wa syirah illa surah. Surah itu maksudnya apa? Apa yang diharamkan di dunia mungkin sudah halal di akhirat. Maksudnya surah itu dia Boleh jadi gambar-gambar semua. Sebagaimana di dunia laki-laki tak boleh pakai sutra, di akhirat boleh. Sebagaimana muslimin di dunia tak boleh khamr, di akhirat boleh. Nah, di dunia tak boleh kawin 4, di akhirat boleh apa? Kawin 1000, tak masalah, kuat. Kuat, di sini tak kuat. maksudnya surah itu dia kemudian kalau dia mau kemudian dia ada khalabi, makanya dia masuk dalam itu. Itu mungkin istilahnya ajaib, memang itu ajaib. Boleh jadi tahu-tahu yang kita inginkan gambar ini jadi orang betulan pun jadi orang betulan atau apa. Memang itu keajaiban nantinya insya Allah. Wallahu a'lam. Itu pun beli tak beli ya, karena tak perlu bayar. Nanti di pasar di surga itu. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.